Shalom, perkenalkan nama saya Yunita Kesan, kelas C semester 4 Prodi Pak. Materi yang akan saya bahas yaitu tentang dogmatika Yesus Kristus dan Roh Kudus. Yang pertama, apa itu dogma? Menurut istilahnya, dogmatika berasal dari kata Yunani dogma, bentuk jamaknya dogmata. Dogma menunjuk pada dalil, pendapat atau keputusan yang diumumkan dan bersifat wajib dilaksanakan. Dogma tentang Yesus Kristus. Yesus adalah anak Allah yang datang ke bumi dalam bentuk manusia. Sebagai orang Kristiani mempunyai iman atau memiliki iman yang membuat kita percaya akan adanya Yesus, akan hidupnya Yesus pada 2000 tahun yang lalu, dan membuat kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang diutus Allah untuk menyelamatkan umatnya. Lalu dari manakah kita mengenal Yesus? Kita dapat mengenal Yesus dari dua sumber, yaitu dari Alkitab atau kitab suci dan juga tradisi. Dalam kitab suci terdapat kisah Yesus mulai dari dia diutus Tuhan sampai peristiwa penyaliban. Dalam kitab suci kisah tentang Yesus sangatlah lengkap dan terdapat beberapa kutipan kitab suci yang menyebutkan Yesus merupakan putra Allah yang diutus Allah, dia adalah Mesias. Sedangkan dalam tradisi yang berasal dari bahasa Latin traditio yang berarti subjek, peristiwa, isi dan penerusan iman gereja dari generasi ke generasi. Dalam kerangka kesadaran, iman tradisi dapat diartikan dalam tiga fungsi, yaitu konstitutif atau memandirikan, konservatif, memelihara, dan inovatif, yaitu pembaharuan. Yang pertama, tradisi konstitutif. Pada saat ini tradisi diciptakan sejak zaman reformasi pernyataan dan isi iman yang disampaikan secara lisan dan hanya melalui kitab suci. Yang kedua, tradisi konservatif. Pada saat tradisi ini mulai diwariskan, pengenalan iman dan tentang Yesus Kristus diwariskan dan diceritakan turun-temurun kepada generasi selanjutnya dan diterjemahkan sesuai dengan zamannya. Yang ketiga, tradisi inovatif. Tradisi yang selalu diperbaharui dengan mengikuti zamannya dan dengan pimpinan Roh Kudus yang senantiasa hadir di sepanjang zaman. Pengaruh Yesus bagi kehidupan orang beriman. Iman kepada Yesus Kristus menuntut kita sebagai orang yang percaya dan beriman kepadanya untuk melakukan perbuatan baik seturut dengan teladannya. Di kitab suci dikatakan iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman kepada Yesus buat kita lebih menjadi berani untuk melakukan tindakan yang sejalan dengan ajaran Yesus. Yesus pernah berkata kepada kumpulan orang yang datang untuk mendengarkannya, "Berhentilah khawatir pada jiwamu sehubungan dengan apa yang akan kau pakai, sebab Bapa Surgawimu mengetahui kau membutuhkan semua perkara ini. Oleh sebab itu, teruslah mencari dahulu kerajaan dan keadilan, dan semua perkara itu akan ditambahkan kepadamu." Dogmatika tentang Roh Kudus. Pneumatologi dalam bahasa Yunani, pneuma yang artinya nafas, dan dalam bahasa Ibrani disebut ruach, yang artinya angin, udara, hawa. Kata roh ini diambil dari bahasa Arab ruch, dan dalam bahasa Ibrani ruach, dan dalam bahasa Yunani pneuma. Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Trinitas. Dengan kata lain, Roh Kudus adalah Allah sendiri yang keluar dari Bapa dan diutus oleh Bapa dan Anak untuk mengefektifkan karya penebusan Kristus di dalam hati umat pilihannya. Peranan Roh Kudus. Peran Roh Kudus di dalam diri manusia tidak ada lepas dari pribadinya sebagai Allah yang berkuasa memelihara memerintah di dalam kehidupan manusia. Fungsi dan perannya yaitu antara lain, yang pertama menginsyafkan dunia akan dosa, yang kedua Roh Kudus yang mengerjakan pembaruan di dalam diri kita, yang ketiga menjadi penolong, yang keempat memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, yang kelima memberikan kepada kita hikmat dan wahyu, yang keenam memimpin hidup kita sebagai anak-anak Allah, yang ketujuh menolong mematikan perbuatan-perbuatan daging dan memberikan kepada kita buah roh, yang kedelapan menolong kita di dalam berdoa dengan benar. Yang berikut jenis-jenis pekerjaan Roh Kudus. Dalam teologi Kristen, karunia-karunia Roh Kudus dipahami sebagai hal-hal yang dimiliki oleh orang Kristen yang pertama kali didapatkan oleh para rasul. Karunia-karunia Roh Kudus ini lahir dalam bentuk bahasa roh. Peristiwa ini menjadi titik awal terbentuknya gereja perdana pada perkembangan berikutnya. Karunia-karunia Roh Kudus itu merupakan kemampuan untuk menafsirkan bahasa roh, berkata-kata dengan hikmat, mengadakan mujizat, menyembuhkan, melayani, dan bernubuat. Dari materi yang telah kami paparkan, kesimpulannya adalah
dogma Yesus Kristus dan Roh Kudus, maka dapat disimpulkan bahwa Yesus Kristus merupakan utusan dari Allah Bapa untuk para umatnya dan untuk menyelamatkan umatnya. Kita sebagai orang Kristiani mempunyai iman atau memiliki iman yang membuat kita percaya akan adanya Yesus Kristus dan tentang kehidupan Yesus pada 2000 tahun yang lalu, yang membuat kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang sudah diutus untuk menyelamatkan umatnya. Kita juga dapat mengenal Yesus dengan dua sumber, yaitu Alkitab, kitab suci, dan tradisi. Dalam kitab suci juga terdapat kisah Yesus mulai dari dia diutus Tuhan sampai peristiwa penyaliban. Sedangkan Roh Kudus adalah pribadi ketiga Allah Trinitas. Dengan kata lain, Roh Kudus adalah Allah sendiri yang keluar dari Bapa dan diutus oleh Bapa dan Anak untuk mengefektifkan karya penebusan Kristus di dalam hati umat pilihannya. Kemudian, fungsi dan peran Roh Kudus adalah menginsyafkan dunia akan dosa, mengajarkan pembaharuan dalam diri setiap manusia, menjadi penolong, memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, memberi kepada kita hikmat dan wahyu sebagai anak-anak Allah. Demikian video ini saya buat untuk ujian akhir semester Dogmatika Kristen. Sekian dan terima kasih. Shalom.